menyertai firman. Bersihkan hati diri kita ini dari apa yang tersimpan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ada lagi di dalam firman Tuhan yang kali ini kita melihat tema firman dan iman. Kita tahu orang-orang percaya, orang-orang beriman perlu mempertahankan imannya, perlu mengerti, perlu tahu bagaimana dan kenapa dia harus memiliki iman di dalam Tuhan. Kita memulainya dari Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita lihat di situ mendengar firman Kristus atau perkataan Yesus, itulah yang membuat timbulnya iman. Iman tidak muncul begitu saja, tapi iman timbul dari mendengarkan firman Kristus, perkataan Kristus. Yohanes 6 ayat yang ke-68, ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak akan pergi juga meninggalkan aku? Maka Simon Petrus mewakili murid-murid mengatakan begini, Yohanes 6 ayat yang ke-68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, Simon mengatakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya perkataan Yesus, artinya firman yang keluar dari mulut Kristus itu menghantar kepada hidup kekal. Perkataan Yesus itu menghantar, membawa kita kepada hidup kekal. Ini menunjukkan bahwa perkataan Yesus, firman Kristus itu berkuasa. Dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk membawa seseorang kepada hidup yang kekal. Dan perkataan Yesus juga punya kuasa, punya power. Ada sesuatu yang bisa terjadi dengan atau melalui firman yang keluar dari mulut Kristus. Dan iman timbul dari mendengarkan perkataan Yesus. Kita lihat dulu lebih jauh, saudara. Kita datangi Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, kita akan lihat ayat yang ke-23 di situ dikatakan begini. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Surat Yakobus menunjukkan tentang orang yang mendengar firman. Seperti orang melihat wajahnya kepada cermin. Ada yang melihat cermin, dia lihat wajahnya, lalu dia pergi begitu saja. Tidak ada satu perubahan yang dilakukan. Artinya orang itu melihat, mendengar tanpa melakukan. Dan dia melupakan keadaan dia sebenarnya. Orang mendengar firman seperti sedang memandang wajahnya kepada cermin. Cermin itu memberitahu tentang keadaan dirinya. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan cermin itu, dia lupa seperti apa hidupnya.
firman itu kita dengar, dia menunjukkan siapa kita. Tetapi begitu kita tinggalkan itu, kita tinggalkan suasana mendengar, kita lupa seperti apa kita adanya. Itu orang yang mendengar tanpa melakukan. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan, ayat yang ke-25 tadi berkata, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Artinya orang ini mendapatkan sesuatu yang indah dari perbuatannya melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, melakukan firman artinya tidak terbatas mendengar saja. Itu membuat orang mendapatkan hal yang baik, mendapatkan berkat dari perbuatannya melakukan firman. Yakobus 2 ayat yang ke-26 berkata begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya saudara-saudara, kita mempunyai iman. Iman kita itu harusnya hidup. Iman kita itu seharusnya hidup. Kita lihat di dalam suratan Roma tadi, ketika kita mendengarkan firman, kita punya kemungkinan, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kesempatan, kita punya peluang untuk mempunyai iman. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Firman yang kita dengar, kita lakukan, maka itu membuat kita mempunyai iman yang hidup. Iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang sebatas menerima firman, mengakui Yesus berkata, mengakui perkataan Yesus adalah perkataan yang menghentar kepada hidup kekal saja. Tapi melakukan perkataan itu membuat kita punya iman yang hidup. Firman membuat kita mempunyai iman. Dan kalau firman itu kita lakukan dinyata dalam perbuatan kita, maka dia membuat iman saya kepada Yesus menjadi iman yang hidup. Matius pasal 7 ayat yang ke-24, Yesus menggambarkan orang yang melakukan firman itu seperti orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya Yesus memberitahu orang yang mendengar lalu melakukan firman-Nya, dia sedang membentuk imannya menjadi dasar bangunan atau dasar dari kehidupannya. Orang yang melakukan perkataanku, kata Yesus, dia seperti orang yang bijaksana. Dia menggali sangat dalam, lalu membuat dasar batu, barulah dia membangun ke atas. Artinya saudara-saudara, iman itu timbul dari mendengar dan dia menjadi dasar bangunan atau dasar dari kehidupan yang dibentuk di atasnya. Kita melihat dua hal. Kalau firman itu dilakukan, maka dia membuat kita punya iman menjadi iman yang hidup. Dan yang kedua, iman itu menjadi dasar dari bangunan kehidupan kita. Kita bandingkan, kita belajar lagi dari Matius 13. Kita melihat tentang firman di situ. Matius 13 ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Penjelasan di dalam Matius 13 ini menunjukkan firman itu berakar. Artinya saudara-saudara, ketika firman kita terima, dia membutuhkan ruang, dia membutuhkan kesempatan untuk menumbuhkan akarnya. Dan kalau dikatakan bahwa kita semua digambarkan seperti tanah yang menerima benih itu, maka kita melihat firman menumbuhkan akar dan tanah itu mencengkeram akar itu. Artinya saudara-saudara, firman yang kita dengarkan itu, dia membutuhkan peluang, dia membutuhkan ruang untuk menumbuhkan akarnya. Dan kita sebagai tanah itu, kita mencengkeram firman itu. Artinya saudara-saudara, firman yang dicengkeram itu, itulah iman yang terjadi ketika firman ditaburkan. Maka kita sebagai tanah menerima, mencengkeramnya dengan kuat. Itulah iman yang hidup, itulah iman yang menjadi dasar untuk bangunan tadi. Tetapi kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, firman tidak bisa berakar ketika dia ketemu dengan tanah yang berbatu-batu. Ada yang tersimpan di dalam tanah itu. Dan ini adalah perkara-perkara yang kita sembunyikan di dalam hati, di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai 24, di situ Petrus menegur seorang tukang sihir yang bertobat, Simon namanya, ketika Simon itu meminta kepada Petrus untuk memberikan karunia kepadanya dengan memberikan uang. Tapi Simon berkata begini tentang dia, ayat 21 dari Kisah Rasul pasal 8, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah saudara-saudara, Simon yang baru bertobat ini rindu memiliki karunia dari Allah. Tapi dia memberikan uang, dia ingin membeli itu. Simon berkata, hatimu jahat, hatimu penuh dengan kejahatan, hatimu pahit. Sehingga apa yang dia terima, firman yang dia terima, tidak bisa berakar dengan baik di dalam dirinya, sehingga dia berani menawarkan uang kepada Simon. Saudara-saudara, batu-batu itu dapat merupakan kepahitan-kepahitan yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Setiap kita mendengar firman, maka firman itu menemui batu itu, sehingga firman sulit meneruskan akarnya ke dalam kita. Batu-batu ini juga menunjukkan orang-orang yang punya kebenaran diri sendiri. Dia simpan di dalam dirinya. Dia sudah punya prinsip yang dia katakan inilah yang paling benar.
sehingga apapun juga firman yang datang, kebenarannya seperti batu di dalam hati, sehingga tidak pernah bisa akar dari firman itu bertumbuh dengan baik, sehingga tanah hatinya pun tidak bisa mencengkram akar itu. Artinya tidak ada iman yang terbentuk, karena iman itu adalah firman yang diikat, yang dicengkram oleh kita sebagai tanah-tanah tadi. Yang berikut kita lihat, firman tidak bisa berakar. Dia terhimpit dan mati ketika dia jatuh di semak duri. Artinya ada tumbuhan-tumbuhan lain di tanah hati kita itu. Ada semak-semak, ada belukar-belukar yang lain, tumbuh-tumbuhan yang lain di tanah hati kita. Dan itu membuat tanah hati kita menerima akar, berbagai-bagai akar di dalamnya, sehingga tidak bisa mencengkram dengan baik akar dari firman itu. Kita banyak mencengkram yang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tumbuh di sekitar, di tanah hati kita itu. Kita melihat dari jemaat di Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan begini, saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, saudara-saudara, orang-orang di Laodikia ini, dia awalnya panas, di dalam Tuhan bersemangat, indah. Tetapi ketika di dalam hidup mereka mulai tumbuh, memperkaya diri, menjadi orang kaya, itu membuat munculnya akar baru di dalam tanah hati mereka. Dan itu membuat mereka menjadi mendua. Dan Yesus mengatakan, kalau orang mendua, dia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Tidak heran orang menjadi suam. Kenapa? Karena ada akar baru yang dia cengkram. Bagaimana memperkaya diri, bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana mempertahankan kekayaan. Ini berakar di dalam dirinya, dan itu yang dia cengkram. Sementara di sisi lain, firman yang ditaburkan mengeluarkan akar. Tetapi karena orang ini sudah mendua, maka akar firman Tuhan itu tidak bisa dicengkram dengan baik. Akibatnya mati. Saudara, akar firman itu harus kita cengkram sebagai tanah-tanah yang baik. Kenapa? Karena itulah iman. Firman yang berakar lalu kita cengkram dengan erat-erat. Itulah iman yang hidup, iman yang menjadi dasar bangunan hidup kita. Akar tidak bisa menerobos, dan tanah tidak dapat mencengkram akar karena adanya batu-batu tadi, karena adanya semak duri di sekitaran benih itu tumbuh. Artinya jangan simpan sesuatu di dalam hatimu. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kebenaran sendiri. Tapi biarkan hatimu menjadi hati yang bersih. Hidupmu, dirimu terlepas dari kepahitan, terlepas dari kebenaran diri sendiri. Supaya akar itu bisa terus menerobos dan tanah itu bisa mencengkramnya. Dan jangan izinkan semak belukar tumbuh
tumbuh di dalam hidupmu. Jangan biarkan hal-hal lain berkembang dalam hidupmu, prinsip-prinsip hidup yang lain. Hanya firman saja yang kita izinkan tertabur dalam hidup kita, dan itu akan dicengkram dengan baik. Orang-orang Laodikia menjadi contoh bagaimana ketika mereka menumbuhkan kekayaan, menjadi orang kaya, mempertahankan kekayaan itu ada dalam hidupnya. Akibatnya mereka mencengkram itu dan mereka mulai melepas firman. Akibat lebih jauh, mereka mulai menjadi suam. Dan ketika menjadi suam, Yesus berkata tentang jemaat Laodikia ini, "Aku akan muntahkan engkau." Ketika kita tidak bisa mencengkram akar firman, maka tidak ada iman yang hidup yang menjadi dasar dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat Matius 13 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, "Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati." Firman akhirnya mati ketika akar itu tidak bisa dicengkram. Ketika akar itu tidak dapat kesempatan untuk menembus, maka dia tidak bisa dicengkram oleh tanah. Kita tidak bisa mencengkram firman itu dengan baik, maka firman itu mati. Kalau firman itu mati, maka tidak ada buah yang akan dapat kita nikmati. Dikatakan tadi, buah itu ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu tidak terjadi karena firman tidak bisa dicengkram. Artinya tidak terbentuk iman yang hidup, tidak terbentuk iman yang menjadi dasar tadi, karena firman tidak bisa berakar dan tidak bisa dicengkram oleh tanah, oleh kehidupan kita. Matius 7 ayat 26-27 memperlihatkan, saudara-saudara, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Firman tidak disambut, firman tidak mendapat ruang. Akibatnya dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi orang yang diklasifikasikan sebagai orang bodoh karena membangun tanpa dasar. Dampaknya apa yang dia buat dalam hidupnya roboh dan rusak parah karena tidak ada dasar. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menimbulkan iman. Dan iman yang hidup itu menghasilkan buah dan menjadi dasar yang kokoh. Artinya saudara dan saya perlu sekali memperhatikan firman, dan biarkan firman itu mendapat ruang untuk mengulurkan akarnya, untuk menumbuhkan akarnya, dan biarlah engkau menyambutnya, mencengkramnya, sehingga engkau punya iman yang akan membuat engkau bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan engkau akan mempunyai dasar yang kokoh. Cintai firman Tuhan, ya. Cintai firman. Bersihkan hati diri kita ini dari apa yang tersimpan. Kita melihat tadi yang bisa tersimpan di dalam kita adalah kepahitan dan kebenaran diri sendiri yang tidak
tidak pernah kita mau buang dari hidup kita. Berapa banyak orang yang suka menyimpan kepahitan, berapa banyak orang yang merasa dirinya paling benar, diberitahu apa saja, dia tidak pernah mau bisa berubah. Kenapa? Karena ada batu-batu yang tersimpan. Mari kita berhadapan dengan firman Tuhan dengan hati yang tidak berbatu lagi. Jangan pelihara kepahitan saudara, dan jangan terus berpegang hanya pada kebenaranmu sendiri. Sebab firman akan hadir dalam hidupmu, dan dia akan membuat engkau punya iman yang hidup. Dan itulah yang akan membuat engkau punya kesempatan, engkau akan punya waktu, engkau punya peluang untuk berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Bagi setiap jiwa yang memperhatikan firman Tuhan kali ini, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengerti bahwa firman Allah itu membutuhkan ruang untuk berakar dalam hidup kami, supaya kami dapat mencengkramnya dengan baik. Disitulah terbentuk iman yang hidup, disitulah terbentuk iman yang akan menjadi dasar bagi kami membangun kehidupan kami ke depannya. Itu sebabnya Tuhan, segala hal yang mengganjal, baik itu kepahitan, kebenaran diri sendiri yang selama ini tersimpan di dalam setiap kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah itu dikeluarkan sekarang, biarlah itu dikeluarkan di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kebenaran sendiri yang akan menghambat firman itu menumbuhkan akar
berakar di dalam hidup kami, sehingga kami dengan leluasa dapat mencengkram firman Tuhan itu, dan kami punya kesempatan untuk menghasilkan buah, menikmati buah yang dahsyat, buah yang luar biasa dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami tidak ingin kehidupan kami menjadi rusak hanya karena kebodohan kami, tidak menangkap firman Tuhan, tidak mencengkram firman Tuhan, tidak menjadikan firman itu hidup kami, sehingga Tuhan Yesus, kerusakan dapat terjadi. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, beri kami motivasi, dorongan dari kuasa Roh Kudus, supaya kami berani Tuhan hidup mencengkram, hidup hanya dengan firman Tuhan, supaya terbangunlah iman yang hidup, iman yang akan menjadi dasar dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa yang mendengarkan atau menyaksikan video ini. Hamba doa di dalam nama Yesus, Engkau jangkau mereka, sentuh mereka Tuhan, ubahkan pandangan mereka terhadap firman-Mu, sehingga mereka bergairah dan bersemangat untuk mencengkram, untuk hidup, untuk melakukan firman Tuhan, supaya hidup mereka penuh dengan iman yang hidup, yang akan menghasilkan buah yang dahsyat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat Tuhan bagi kami semua. Ampuni kami dari dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi merenungkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong presiden kami, para aparat kami Tuhan, sertai mereka dengan hikmat dari Allah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, keluar dari situasi-situasi yang sulit ini. Kami menyerahkan kondisi di bangsa kami dengan pandemi yang ada ini. Tolong bangsa kami keluar dari pandemi ini dengan selamat dalam kemurahan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, buka jalan bagi pertobatan jiwa-jiwa, sehingga Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami boleh melihat di negara kami ini, Tuhan, Engkau saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di banyak-banyak tempat dengan segala kemurahan Tuhan. Anak-anak Tuhan, Tuhan lawati, terlebih mereka yang dalam pergumulan, menangkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memenangkan mereka, sehingga Engkau sajalah yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, lawati mereka yang sedang menderita, berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan penghiburan bagi mereka yang susah. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah dan bawa pulang berkat kemurahan dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.